Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Yunita dengan NPM 20010804015. Di sini saya akan memaparkan materi tentang studi kasus pada kenakalan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani. Selamat menyaksikan. Masa remaja adalah suatu masa yang dialami individu yang ditunjukkan dengan tanda-tanda beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain menuju jalan hidupnya sendiri. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Yang kedua, pengertian studi kasus pada kenakalan remaja. Menurut Kartono, tahun 2003, kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah Latin, yaitu juvenile delinquere, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri-ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas periode remaja. Jadi, juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda. Merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, tujuan identifikasi kasus pada kenakalan remaja. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan titik tujuan yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Itulah sebabnya tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan yang tegas dan jelas. Yang keempat, sasaran studi kasus pada kenakalan remaja. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame. Yang kedua, untuk mengetahui usaha orang tua dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame. Yang kelima, ada metode dan alat pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan. Dalam persiapan ini, peneliti terlebih dahulu memohon izin kepada subjek untuk melakukan wawancara, informasi yang mendalam serta peneliti menyiapkan panduan, pertanyaan, wawancara, informasi. Yang kedua, ada pelaksanaan wawancara informasi, yaitu peneliti mempersiapkan panduan wawancara informasi yang meliputi bidang pribadi, sosial, bidang akademik, bidang karir, dan bidang kesehatan. Data yang terangkat secara lengkap dalam setiap bidang akan sangat membantu dalam menganalisis setiap masalah. Penulis mempersiapkan urutan pertanyaan dan perumusan pertanyaan. Yang kedua ada berpegang pada urutan fase dalam wawancara. Pada fase pembukaan, diusahakan untuk menciptakan suasana yang cukup rileks dan diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan wawancara. Yang ketiga, pihak yang diwawancarai adalah subjek, orang tua, saudara subjek, teman di lingkungan sekitar rumah, teman di lingkungan rumah, dan pihak lain yang terkait. Diharapkan dengan beberapa pihak yang disebut di atas peneliti mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan topik ketika melakukan wawancara. Baik, yang berikutnya ada analisis. Kali ini saya mengambil kasus merokok pada kenakalan remaja, karena kasus yang sering saya jumpai adalah anak yang masih sekolah namun sudah merokok. Lalu ada diagnosis. Kenakalan remaja seperti merokok biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor keluarga, teman, orang tua, dan lingkungan. Lalu ada prognosis. Pada umumnya dalam kenakalan remaja seperti merokok ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan teman sebaya. Maka dari itu, kita melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar sebagai pihak yang kompeten untuk diminta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada treatment.
Memberikan teknik restructuring kognitif ini bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif anak. Penggunaan teknik ini diharapkan untuk dapat mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokok pada anak remaja. Yang terakhir ada follow up. Setelah anak mendapat bimbingan lebih lanjut dari orang tua, anak mengalami perubahan pola pikirnya menjadi lebih baik dan tidak merokok lagi. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya dibiarkan saja, tetapi harus ditindaklanjuti dengan cara melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan anak tentang perubahan perilaku. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Masa remaja adalah suatu masa yang dialami individu yang ditunjukkan dengan tanda-tanda beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain menuju jalan hidupnya sendiri. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun, tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.